Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, masih wacana penggantian Kapolri Sigit Listio. Ini ada sedikit revisi ya. Kelihatannya yang dimaksud dengan S itu calon kuat Kapolri bukanlah S yang baru saja diangkat sebagai kepala BNN, Badan Narkotika Nasional, dan baru saja menjabat bintang 3 Komjen dan angkatan tahun 94, tetapi yang benar isunya ya adalah Komjen Syahardiantono yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim atau Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, bersaing dengan Dedi Prasetyo yang sekarang menjadi Wakapolri. Jadi sahabat sekalian, kalau kita bicara mengenai struktur Polri, maka jabatan di luar Kapolri yang paling strategis sesungguhnya adalah Kabareskrim ya. Tetapi Wakapolri ya, karena dianggap ini juga jabatan yang penting, menjadi senior juga bintang 3, maka Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri yang menggantikan Ahmad Dufiri juga dianggap besar peluangnya bahkan ya. Jadi saudara sekalian, dua orang ini yang sesungguhnya yang namanya beredar. Makanya agak aneh ketika Prabowo Subianto kok mau memajukan angkatan 94, rasanya nggak mungkin. Jadi teorinya adalah Prabowo Subianto akan melihara regenerasi dari polisi ini. Tidak akan lompat-lompat seperti Jokowi yang seenak udel dari 84 tiba-tiba ke 87, dari 87 ke 91, melewati beberapa generasi yang kemudian akhirnya ya menjadi tidak produktif karena yang senior akhirnya ya kalaupun kemudian tunduk, tapi ketundukannya tidak produktif jadinya. Maka banyak sekali hal-hal yang sifatnya sabotase ya, termasuk kejadian Sambo itu merupakan tamparan besar bagi Kapolri ya. Jadi ada 3 kasus yang sebenarnya Kapolri sudah tidak layak lagi menjabat di situ. 1 Kanjuruhan, 2 kasus Sambo, dan 3 kasus yang terkait dengan kerusuhan Mei kemarin. Sementara yang paling kacau adalah ya Idam Aziz, banyak sekali pelanggarannya. KM 50 di masa Idam Aziz. Jadi saudara sekalian, jadi kita harus lihat bahwa ini adalah sesuatu yang ya sunatullah, memang harus diganti, nggak mungkin tidak diganti. Coba kita bacakan saudara sekalian berita ini dan termasuk juga berita tambahan yang menarik ya. Profil Komjen Dedi Prasetyo, ini di situ Prasetyo mestinya, dan Komjen Syahardiantono inisial D dan S disebut calon kuat Kapolri. Kemudian di sini ada juga Kapolri Listio Sigit dinilai tersandra jabatan. Pandana Baban ya, politisi senior PDIP, dia nikmati ikut bermain. Kemudian ganti Kapolri, trending, data Indef ungkap badai kemarahan publik di X dan di TikTok, ini datanya. Coba kita bacakan dulu sobat era sekalian yang terkait dengan badai ganti Kapolri yang trending ini. Coba kita bacakan ya, suara.com. Posisi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kini berada di ujung tanduk, bukan hanya karena desas-desus politik, tetapi juga karena badai kemarahan publik yang terekam secara masif di media sosial. Ini tanggal berapa ya? Ini berita tanggal ya baru saja 13 September hari ini ya. Kemudian Institute for Development of Economic and Finance Indef merilis analisis percakapan di media sosial X dan TikTok pasca kerusuhan akhir Agustus lalu. Menggunakan machine learning artificial intelligence, data menunjukkan tuntutan ganti Kapolri menjadi salah satu rekomendasi utama dari publik. Percakapan publik jumlahnya ribuan juga memberikan masukan dan rekomendasi, diantaranya reformasi aparat sebanyak 8.000 percakapan, sahkan undang-undang perampasan aset 6.400
6,4 ribu percakapan, ganti Kapolri 4,9 ribu percakapan, bebaskan masa aksi 2,3 ribu percakapan, kata ekonom senior Indef Didik J. Rahabini dalam keterangannya. Listio Sigit jadi sorotan utama. Dari 8 tokoh yang menjadi pusat perhatian, Kapolri Listio Sigit menempati posisi kedua yang paling dituntut pertanggungjawabannya tepat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Total ada 8.240 percakapan yang menyorotnya secara personal. Kapolri Listio Sigit menjadi tokoh kedua paling disorot. Represivitas aparat yang memicu korban memunculkan gelombang kemarahan yang terarah dan spesifik. Tidak hanya menuntut keadilan, publik juga ingin akuntabilitas personal dari pucuk pimpinan kepolisian, kata Didik. Secara kelembagaan, Polri menjadi institusi yang paling banyak mendapat sorotan negatif, jauh melampaui lembaga lain. Kemarahan publik ini dipicu oleh tindakan represif aparat di lapangan. Data Indef mencatat 190.200 percakapan terkait Polri, disusul DPR 63.000, TNI 40.900, dan Presiden 19.300. Temuan data ini seolah menjadi fondasi bagi rumor yang beredar kencang bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat ke DPR mengenai pergantian Kapolri, sebuah langkah yang kini terlihat sebagai respons langsung atas tekanan publik yang masif. Wah, juga ada tantangan Kapolri baru ini ya. Oke. Sementara itu, pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menjelaskan apabila terjadi pergantian pucuk pimpinan Korps Baju Coklat, maka Kapolri yang baru nantinya akan menghadapi tantangan berat. Menurutnya ada beberapa parameter krusial yang harus diperhatikan Presiden Prabowo dan DPR. Kapolri baru harus mampu menjaga netralitas institusi dan tidak terkesan condong pada kekuatan politik tertentu. Kemampuan calon Kapolri dalam menjaga netralitas institusi Polri agar tidak terjadi lagi menyembul di publik bahwa Kapolri tidak loyal kepada Presiden seperti yang melekat pada Kapolri Listio Sigit karena dianggap condong kepada mantan Presiden Jokowi, misalnya, kata Efriza. Efriza menambahkan Kapolri mendatang juga harus memiliki kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi politik yang baik untuk memperbaiki citra kepolisian yang kerap dianggap sebagai alat kekuasaan. Presiden harus memastikan calon Kapolri di samping memiliki kompetensi teknis dan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga mampu merawat kepercayaan publik serta menjaga stabilitas keamanan nasional, tambahnya. Ya, kita belum bicara tentang reformasi Kapolri secara keseluruhan, reformasi Polri ya. Jadi sebelum saya lihat profil Komjen Dedi dan Sahardiantono, ini juga ada pernyataan dari Pandana Baban yang ngeri-ngeri sedap juga ya, mengatakan bahwa yang namanya Listio Sigit ya menikmati dan bermain. Dari Tribun Jakarta.com, Kapolri Listio Sigit dinilai tersandra jabatan. Pandana Baban _2, dia nikmati ikut bermain. Politikus senior PDI Perjuangan PDI Pandana Baban melayangkan kritik tajam terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurutnya saat ini Listio Sigit seakan tersandra dengan jabatannya yang sudah 4 tahun diembannya. Ia menilai dalam tradisi kepolisian jarang ada jabatan tertinggi tersebut yang menjabat lebih dari 5 tahun. Biasanya masa jabatan itu hanya berkisar 2-4 tahun demi menjaga kesegaran institusi. Akan tetapi Listio Sigit sampai sekarang tak kunjung lengser ke Prabon. Hal ini dinilai Panda karena Listio Sigit menikmati jabatannya secara sadar. Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh, tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, Pak, saya sudah 5 tahun Pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri, hampir tidak pernah ada 5 tahun, ujar Panda seperti dikutip dari YouTube Keadilan TV. Sementara semestinya Listio Sigit mengambil langkah berani dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa masa baktinya telah selesai. Tindakan itu dinilai sikap normal sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri. Situasi itu menyandra dia, keadaan itu menyandra dia sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia menghadap Presiden, Pak, saya berhenti. Kasih kesempatan kepada junior-juniornya, banyak jenderal polisi yang jago-jago, yang punya kredibilitas tinggi, jelasnya. Singgung Prabowo. Selain mengkritik Listio Sigit, Panda juga menyinggung peran Presiden Prabowo.
Sebenarnya Prabowo juga bisa saja meminta Listio Sigit untuk mundur, namun ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki nyali dan wibawa politik untuk memutuskan itu. Di belakang layar Prabowo bisa dipanggil Sigit, udahlah Sigit mundur saya aja kau. Bisa dia, tapi punya nyali enggak untuk melakukan itu? Ada wibawa enggak? Ada tingkat kesadaran Pak Prabowo ke situ enggak? Kok dibiarin terus ini lanjutnya? Panda mengingatkan bahwa jika seorang Kapolri terlalu lama menjabat, maka berisiko kehilangan kepekaan dalam merespons persoalan. Kalau terlampau lama, pasti tidak sensitif lagi, tidak peka, maka diatur periodenya tiap 4 tahun, tiap 5 tahun untuk tetap segar menghadapi persoalan. Itu hal yang wajar, ini mau dilanggar pungkasnya. Oke, saudara sekalian ya, Sigit Listio kalau nanti tanggal 27 September, berarti dia sudah menjabat selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan ya. Karena itu kalau misalnya dia nanti 27 November, karena dia menjabat 27 Januari, tapi sudah lebih dari 4 tahun, dan rasanya tidak ada Kapolri yang selama ini ya. Tito Karnavian kira-kira 3 tahunan saja ya, dari 2016 kemudian sampai 2019, tetapi ini sudah 4 tahun lebih ya. Apalagi ini ada pernyataan dari ex wakil ketua KPK Laude M Syarif, reformasi internal Polri tidak jalan dalam 10 tahun. Ini kadang-kadang ya, saya juga bingung ketika orang bicara soal kepuasan terhadap kepolisian. Kapan Polri bisa memuaskan masyarakat, saya juga bingung. Karena kalau diadakan polling di era channel nggak pernah puas. Jadi kepuasan seperti apa agak kita bingung. Nah ini yang kemudian harus kita garis bawahi. Oke. Lalu penggantinya saudara sekalian ya, calonnya adalah Wakapolri dan Kabar Eskrim. 2 orang ini yang bersaing. Dan 2 orang ini paling tidak menurut Selamat Ginting, pengamat politik dan militer plus Polri, itu adalah orang-orang yang dikenal oleh Prabowo Subianto. Yang lainnya orang nggak kenal. Prabowo tidak kenal, tetapi 2 orang ini dikenal. Itulah sebabnya misalnya yang dijadikan Kabar Eskrim itu Sahardiantono ini, bukan Karyoto misalnya. Karena Karyoto ingin sekali Kabar Eskrim, itu yang beredar ya, soal benar dan tidak ya kan. Kalau orang membantah kemudian kita mengatakan bantahannya pasti benar kan belum tentu juga. Kemudian karena Kabar Eskrim adalah memang jabatan yang sangat prestisius ya, dan kalau seandainya agak mau dibelok-belokkan ya inilah jabatan yang paling basah ya. Kemudian Wakapolri sebenarnya jabatan lebih seremonial, tetapi kalau memang yang senior yang ditempatkan di situ tentu agak sedikit berbeda. Jadi mukanya udah beda banget dibandingkan 10 tahun ya. Sudah botak sekarang. Dulu orangnya agak kurus, sekarang agak berisi ya. Oke. Sekarang pertanyaannya saudara sekalian, siapa yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto? Saya tidak yakin Prabowo mengajukan 2 nama ya. Pasti 1 nama yang diajukan. Tetapi apakah Dedi Prasetyo ataukah Sahardiantono akan kita lihat. Karena yang dibutuhkan adalah seorang jenderal yang senior, kelihatan seperti itu. Kenapa senioritas dibutuhkan? Begini, ada 2 soal. Tentu Prabowo menginginkan orang yang gap komunikasinya dengan dia tidak jauh. Bayangkan dia sudah 70 tahun, sudah 71 tahun ya, kelahiran tahun 51, 73 tahun sudah. Nanti 74 tahun Oktober nanti, ya kan? Sementara yang namanya calon Kapolri ini usianya ya paling matang 57 tahun seperti Dedi Prasetyo. Kalau Sahardiantono kelihatannya kelahiran tahun 71 nih orangnya. Jadi ya 54 tahun. Jadi ada gap 18 sampai 20 tahun. Itu gap yang lumayan juga sesungguhnya, tetapi paling tidak itu jauh lebih baik ketimbang gapnya itu lebih lebar lagi dengan mengusulkan angkatan-angkatan yang lebih muda, misalnya kelahiran tahun 71 ke atas misalnya ya. Oke,
Coba kita bacakan saudara sekalian soal yang terkait dengan penggantinya ini. Sekali lagi, ini calon pengganti yang disebut-sebut ya. Apakah betul-betul akan menggantikan atau tidak ya? Tentu kita harus lihat nantinya. Ini profilnya, profil Komjen Dedi Prasetyo dan Komjen Syahardiantono, inisial D dan S yang disebut sebagai calon kuat Kapolri. Sekali lagi bukan kepala BNN yang baru dijadikan bintang 3 ya. Tribuntimur.com, profil Komjen Dedi Prasetyo dan Komjen Syahardiantono. Komjen Dedi Prasetyo, pasti Prasetyo, nggak mungkin Prasetyo, adalah Wakapolri. Syahardiantono Kabar Eskrim. Keduanya masuk dalam bursa calon Kapolri. Kini beredar dua nama calon pengganti Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial yang beredar di Threads adalah D dan S, calon Kapolri pangkat Komjen atau Jenderal bintang 3. Threads adalah platform media sosial dibuat oleh Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Threads dirancang sebagai aplikasi percakapan berbasis teks yang sangat mirip dengan Twitter, sekarang dikenal X. Pangkat tertinggi di kepolisian adalah Jenderal atau bintang 4. Selangkah lagi perwira polisi pangkat bintang 3 bisa jadi bintang 4. Bintang 4 hanya dipegang Kapolri dan dulu pernah menjadi kepala bin bintang 4 juga ya ketika Budi Gunawan belum pensiun. Sebuah kabar menyampaikan Presiden Prabowo bakal mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan dicopot dari jabatan Kapolri. Presiden Prabowo telah mengirim surat ke DPR RI. Pencopotan Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri memang terus digaungkan mulai dari pengamat hingga mahasiswa. Suara ini makin keras setelah pengemudi ojol tewas dilindas mobil Rantis Brimob pada akhir Agustus kemarin. Oleh para penuntutnya, Jenderal Listio juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang. Nyawa itu bro ya, bukan nyawa manusia, bukan nyawa hewan ya. Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada 2 nama perwira tinggi yang dikirim istana ke parlemen. Keduanya berpangkat komjen dan satu diantaranya baru naik pangkat bintang 3 ya, jadi kabar eskrim. Sejauh ini tribunnews.com telah meminta tanggapan DPR terkait supres pergantian Kapolri tersebut, namun belum ada yang merespons. Namun info di kalangan wartawan menyebut diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari istana terkait isu Polri ini. Komjen Dedi Prasetyo, masa sih Prasetyo konsisten salahnya dia. Kita lihat coba, rasanya Prasetyo, nggak mungkin namanya Prasetyo ya. Dedi Prasetyo, Prasetyo, ini Dedi Prasetyo ya, Dedinya DIDI ya. Ya, Dedi Prasetyo, nggak mungkin Prasetyo ya. Oke, kita terus bacakan ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi melantik Komjen Polisi Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. Upacara digelar di Markas Besar Polri Kebayoran Baru. Sebelumnya Kapolri telah melakukan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi. Kemudian berdasarkan penelusuran Tribun News, Dedi Prasetyo, baru tertulis Dedi, resmi menjabat sebagai Wakapolri 16 Agustus 2025. Kemudian pria kelahiran Magetan Jatim 26 Juli 1968 itu menggantikan posisi Komjen Ahmad Doviri yang telah pensiun. Dedi Prasetyo menyandang pangkat Komjen Polisi. Komjen adalah pangkat perwira di Kepolisian Republik Indonesia setara dengan Letnan Jenderal Laksamana Madya dan Marsikal Madya pada kepangkatan militer Indonesia. Bintang 3 lah ya. Dalam lingkungan Polri, Komjen Pol menduduki jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Pengawasan Umum, kemudian Astama Operasi, Astama Rena, Kepala Badan Reserse Kriminal, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan. Mengenai pendidikan, Komjen Pol Dedi Prasetyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990, lebih senior dari Sigit ya. Ia mencatat pernah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 1999 dan Sespim 2005. Kemudian sebelum menjabat Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengemban tugas sebagai Irwasum
ya, Inspektur Pengawasan Umum Polri sejak November 2024 hingga Agustus 2025. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah 2020. Kemudian yang paling penting juga dia pernah menjabat ini ya. Oke, nah ini pernah menjabat, nah ini Karobinkar Polri 2019, Karopenmas ya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Humas, kemudian Kadif Humas juga pernah 2021-2023, kemudian Irwasum ya. Begitu sobat era sekalian ya. Oke. Komjen Syahardiantono resmi menjabat Kabareskrim menggantikan Komjen Wahyu Widada. Oke. Siapa Komjen Syahardiantono? Syahardiantono lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 2 Februari 1970 ya. Dia merupakan lulusan Akpol tahun 1991 sama dengan Listio Sigit. Pada tahun 2010 Sahar pernah menjadi Kapolres Pasuruan. Kemudian coba kita lihat, nah ini ya yang terakhir Kaba Intelkam Polri 2024, kemudian pernah menjadi Kadip Propam juga 2022, berarti Kadip Propamnya menggantikan Sambo ya. Kemudian Wakabareskrim 2021, kemudian Dirtipidum Bareskrim, kemudian Karopid Dip Humas Polri ya. Kemudian Kabak Penum di Humas Polri, pernah di Humas. Jadi kurang lebih sama ya, mereka ini orang-orang yang pernah mengabdi di Humas dan kelihatannya kuat dari sisi sumber daya manusia, tetapi kurang tidak terkait dengan misalnya Densus dan lain sebagainya. Tapi kita harus baca lebih jauh. Jadi itu saudara sekalian, beritanya sekali lagi bukan yang angkatan 94, tetapi Syahardiantono ya. Jadi ini berita lainnya ya. Tetapi sekali lagi ini baru rumor, dan apakah memang surprise-nya sudah dimajukan atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi rasanya kok risky sekali kalau Prabowo mengajukan dua nama. Kenapa dia tidak pilih satu nama ya? Karena kalau dia pilih dua nama, maka akan terjadi dagang sapi di DPR. Tapi kalau satu nama, ya dagang sapi juga. Ada operator-operator yang bergentayangan. Mudah-mudahan tidak demikian lagi ya. Kalau misalnya calon ini membolehkan operator bergentayangan ke Komisi 3, maka harusnya tidak dijadikan ya, ditarik pencalonannya bila perlu, karena dari awal kemudian sudah menggunakan hal-hal yang menjadi tidak baik. Mudah-mudahan fit and proper testnya berlangsung secara objektif dan kemudian bisa dipilih Kapolri yang terbaik untuk menggantikan Listio Sigit Prabowo. Coba kita, dan sekali lagi ya, dua-duanya orang yang dikenal Prabowo, itu yang paling penting barangkali. Tetapi sekali lagi, yang namanya kebutuhan polisi ke depan adalah netralitas, profesionalitas, dan integritas. Itu yang dibutuhkan. Polisi harus netral dari politik sehari-hari. Polisi adalah politik negara. Yang kedua adalah polisi harus punya integritas ya. Polisi tidak boleh lagi kemudian menimbulkan sinisme di masyarakat. Kalau urusan ke polisi, hilang ayam bisa hilang kambing, itu nggak boleh. Yang ketiga, profesionalitas sudah kemestian ya, harus profesional. Oke, coba kita lihat komentar sobat RH sekalian dalam konteks ini ya. Lebih cepat lebih baik, kemudian mantap jiwa, Kabareskrim, kemudian apa lagi, kapan undang Ferry Irwandi? Ya, saya hubungi, kelihatannya bukan nomor dia, nanti kita akan lihat ya. Ini baru mantap orang-orangnya Pak Prabowo. Kabareskrim masih meragukan juga kejujurannya. Is it?
Ada yang jujur? kalau jujur semua miskin ya. Oke. Pengganti yang penting jangan orang Solo, jangan begitu dong. Rudi Darmoko calon Kapolri yang bagus, tetapi barangkali dalam masa peralihan belum perlu Rudi Darmoko ya. Jadi kalau Dedi Prasetyo yang dipilih, maka Dedi Prasetyo akan pensiun 1 Agustus 2025. Disitulah yang kemudian bisa digantikan. Tapi kalau penggantinya adalah Kabareskrim saat ini, ya maka jadi Polri jadi setahun-setahun, ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Tetapi intinya adalah ada regenerasi yang baik. Tetapi tidak baiknya adalah menjadi terbatas melakukan langkah-langkah reformatif karena cuma setahun ya, belum apa-apa sudah ganti, belum apa-apa sudah ganti. Tapi kalau dia memang orang yang betul-betul terregenerasi secara baik, maka sebenarnya dia udah paham ritme kerja kepolisian dan juga tidak membangun dinasti. Nah, Listio Sigit terlalu lama membangun dinastinya. Konon sekarang yang berkuasa ya angkatannya semua tahun 91. Sementara yang senior-senior sudah mulai masuk kota. Yang senior itu saat ini barangkali angkatan 89 ya, yang paling senior. Karena kalau angkatan 89 barangkali dia kelahiran tahun 67. Kalau dia kelahiran tahun 67, maka tahun ini pensiunnya rata-rata. Sementara Dedi Prasetyo kelahiran tahun 68 ya, kelahiran 67. Semakin muda ya. Karena kita bertambah terus usia. Nanti Kapolri itu usianya di bawah saya ya. Listio Sigit itu masih kelahiran tahun 69 ya. Kapolri yang baru harus Pancasilais dan paham benar pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ya. Oke. Kemudian negara hukum itu ya. Mana lebih baik mengundurkan diri daripada di-reshuffle? Jika terkesan lebih baik mengundurkan diri, mungkin mending mengundurkan diri ketimbang di-reshuffle. Tapi tiap orang persepsinya berbeda ya. Asal jangan termul. Kemudian penggantinya dari Wakapolri angkatan lama. Jangan dong Dedi Prasetyo, kurang pinter deh. Nggak tahu dari mana dia. Kalau Prabowo kurang pengetahuan tentang orang-orang Polri, mungkin Kapolri bisa diangkat dari TNI. No problem, yang penting berakal sehat, berpihak kepada kebenaran. Nggak bisa. Undang-undangnya tidak memungkinkan, bro. Ya, sekali lagi yang namanya polisi, yang namanya presiden tidak di atas undang-undang, kecuali kalau dia mau mengeluarkan perpu lain persoalan. Tapi kan perpu ada ceknya dari DPR. Kalau DPR-nya menyetujui ya sudahlah, mau diapakan lagi kan. Inisial D kayaknya lebih baik dan bertanggung jawab. Yang penting tanggung jawab dan mempunyai rasa malu. Saya doakan Polri ke depan lebih baik ya. Betty Nurbaiti. Sami Mawon, kalau pilihannya kedua orang tersebut, mestinya yang dipilih itu adalah personel yang mampu membantu Prabowo melakukan reformasi Polri secara kelembagaan. Cari dari luar institusi Polri. Gimana caranya? Maksudnya komjen yang di luar, maksudnya begitu ya. Artinya bukan orang mabes gitu. Tapi kalau selain di luar Polri ya nggak bisa lah. Masa Kapolri non polisi kan? Kemudian mantap ganti Kapolri. Masih ada Kapolri yang amanah? This is also my question ya. Kemudian iya bang, saat diwawancara Aiman perkara server judol. Kemudian kalau biasa Ugroseno sangat bagus kalau bisa. Udah lama pensiunnya bro ya. Beliau adalah Wakapolri pada era SBY, bayangkan ya. Jadi pensiunnya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Kemudian masih ada Kapolri yang amanah? Iya bang, saat angkat Kapolri di luar Polri biar reformasi lebih optimal. Nah, tidak juga ya. Karena saya lihat bahwa yang paling penting adalah sebenarnya Prabowo, presiden. Apakah presidennya mau mereformasi kepolisian atau tidak? Karena pasti Polri tunduk di bawah presiden. Tapi kalau seperti Jokowi beda. Jokowi memanfaatkan polisi untuk kepentingan diri dan keluarganya.
Sehingga yang terjadi adalah polisi benar-benar digunakan untuk menjadi alat, ya kan? Polisi, Polri, BIN, KPK semua menjadi alat sandera. Itulah sebabnya kemudian Jokowi dengan Jumat pernah mengatakan, saya tahu semua kemana arahnya dan lain sebagainya, karena dia dipasok oleh BIN, dipasok oleh penegak hukum untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak boleh dia lakukan, yaitu melakukan intervensi dalam penegakan hukum. Misalnya menjadikan Erlangga Hartarto tersangka dengan 11 sprindik dan sudah dinyatakan sebagai tersangka, tapi kemudian dicabut lagi setelah Erlangga mau mengundurkan diri dari Golkar. Ini kan itu menurut saya intervensi yang sangat-sangat kasar. Jadi ke depan Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Tiba-tiba kasus lama diangkat lagi karena ada konflik tertentu. Yang paling lucunya adalah tiba-tiba saya pernah ditelepon by somebody, ya, yang pernah menjadi Bupati Simalungun, bahwa dia dipanggil polisi. Loh, apa urusannya? Karena atas pengaduan yang disampaikannya tahun 2010 bahwa saya melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Tiba-tiba 10 tahun berikutnya dia dipanggil gitu. Allahu Akbar. Saya bilang dia he called me. Saya bilang, ya terserah Anda, ini kan delik aduan. Kalau Anda datang artinya Anda ingin meneruskannya, tapi kalau Anda tidak datang berarti selesai. Dan dia tidak punya kepentingan lagi untuk membela dirinya, karena semua orang sudah tahu bahwa Akil Muhtar memang penjahat gitu, dan sudah dihukum seumur hidup, kan begitu kan konteksnya pada waktu itu. Karena saya dianggap mencemarkan nama baik dia terkait dengan pemerasan yang dilakukan oleh Akil Muhtar. Dia tidak mau dikait-kaitkan, karena itu dia bela diri, dan caranya adalah dengan mengadukan orang as usual. Tapi kasus itu tidak diproses, ya kan? Karena kalau diproses juga ya bingung. Apalagi kemudian 3 tahun kemudian 2013, tepatnya tanggal 2 Oktober ya, Akil Muhtar ternyata dicokok oleh KPK karena menerima suap. Begitu sobat era sekalian ya, kita harapkan jadilah Polri yang mengayomi masyarakat, Polri yang mensejahterakan masyarakat, Polri yang tidak mendemi atau tidak menakuti rakyat, Polri yang melindungi dan mengayomi, Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri yang tidak menggunakan hukum sembarangan untuk melindungi kepentingan kekuasaan atau kepentingan pemilik modal atau konglomerat hitam atau pengusaha hitam. Jadilah polisi yang betul-betul bekerja di rakyat. Begitu saudara sekalian, itu yang kita inginkan ya. Mudah-mudahan tercapai keinginan sederhana kita sebagai warga negara. Dan ini adalah hal yang wajar kalau kita menginginkan hal-hal yang baik kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kalau dia dipercayalah sebagai institusi yang betul-betul genuine dipercayanya, bukan karena direkayasa ya. Begitu sobat RH sekalian, ya kan? Mudah-mudahan oke, ya. Mudah-mudahan bermanfaat percakapan ini dan bisa terjadi pergantian Kapolri dengan cepat ya, tidak lagi omong-omong, dan memang rumor ini benar atau betul adanya, dan kita tidak lagi menunggu-nunggu kapan terjadi pergantian dan lain sebagainya, sehingga Polri bisa berbenah dan tidak lagi menjadi alat kekuasaan, termasuk dalam kasus apapun, termasuk kasus ijazah palsu, di mana setiap saat ya pengikut pro Jokowi ini selalu membawa-bawa polisi untuk mengkriminalkan orang. Kalah berdebat, nggak mampu berdebat, yang dibawa adalah polisi. Padahal polisi itu tugasnya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi kesalahan tersebut hanya berupa ucapan dan lain sebagainya. Ini negara demokrasi, bro, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, cia.